Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu metode timbal balik. Nah, pada metode timbal balik ini, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita menentukan proporsi output yang digunakan terlebih dahulu. Berapa persen proporsi yang digunakan untuk masing-masing departemen. Nah, dari soal sebelumnya dari soal yang sebelumnya dapat kita ketahui, jadi departemen A itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan jumlah karyawan. Maka kita lihat dari jumlah karyawannya ini. Kita cari proporsinya itu berapa. Nah, kita cari dulu departemen A. Itu ini sama dengan metode bertahap tadi, dia ke semua departemen. Jadi departemen A ke B, C, dan D. A ke B, C, dan D. Nah, untuk menentukan proporsinya itu, gimana cara itunya? Nah, pertama A ke B. A ke B ini sama dengan berapa? Nah, di sini kita lihat dari jumlah karyawan B, C, D. Ini berapa? Kita jumlahin semuanya. B, C, D ini 40, 80 jadi 88. Nah, untuk proporsi yang A ke B-nya itu, B-nya berapa? 8. Berarti 8 per 88 dikali 100%. Nah, hasilnya cari dulu 8 ya. 8 per 88 kali 100% sama dengan 0,09 atau 9%. Nah, ini hasil yang A. Nah, seterusnya yang B, maksudnya yang A ke C. A ke C berapa persen? Nah, di sini 40. Berarti 40 per 88 kali 100% sama dengan hasilnya 0,45 atau 45%. Itu juga A ke D, 40 per 88 kali 100% dengan 0,45 atau 45%. Nah, kalau udah, kita langsung pindahkan aja. Yang ini stripnya. Ini 9%, ini 45%, ini 45%. Ini karena kita bulatkan ya, makanya dia dapatnya ini totalnya jadinya 99%, sebenarnya 100% karena kita bulatkan aja koma-komanya. Nah, setelah itu yang kedua departemen B lagi. Departemen B ini ke A, C, dan D. Nah, departemen B ini berdasarkan apa? Berdasarkan jam pemeliharaan. Jadi jam pemeliharaan ini ya, jam pemeliharaan. Jadi kita hitung B, yang pertama B ke A. B ke A itu sama dengan berapa? A itu 3.500. Jadi 3.500 per totalnya ini berapa? A, C, D dijumlahin. Sini 13.500. Nah, ini jumlah dari tiga nih ya, A, C, dan D, jam pemeliharaannya 13.500 kali 100% lagi, kali 100% sama dengan di sini dapatnya 0,26 atau 26%. Ya. Nah, selanjutnya B ke C. C berapa? 7.900. 7.900 per 13.500 kali 100%. Dengan sini dapatnya
atau 58%. Nya B, G, D dengan sini berapa? 2100 per 13.500 kali 100% sama dengan ini dapatnya 0,15 atau 15%. Nah, kalau udah selesai kita pindahkan lagi ke sini. Ini dapatnya 26%. Tip ya. Ini 58% dan ini 15%. Kalau udah nah, di sini kita bikin lagi persamaan linearnya untuk mencari A dan B-nya berapa biayanya. Kita bikin persamaan linearnya. Dari tabel nih ya, dari tabel ini bikin persamaan linearnya. Maka persamaan linearnya adalah A sama dengan B overhead awalnya berapa? A 250, berarti 250.000 ditambah ini ya 26% B 6% B. Nah, untuk B tadi berapa biayanya di sini? 350.000. Berarti 350.000 ditambah berapa? 9% A. Nah, kalau udah persamaan linearnya, maka kita cari lagi A-nya berapa. Kita cari lagi. Nah, kan kita udah dapatkan tadi persamaan linearnya. Yang ini ya, persamaan linearnya ini. Maka kita cari lagi A-nya dulu. Kita cari A-nya. A-nya sama dengan 250.000 tambah 26% B. B-nya tadi berapa? B-nya yang ini ya. Jadi kita masukkan 350.000 ditambah 9% A. Nah, sama dengan ini 250.000 ditambah ini dikalikan ya 26%. Ini dikali 350.000 dapatnya 91.000. Terus ditambah 2,34% A. 2,34% A. Nah, terusnya ini dijumlahin jadi 250 ini 341 ditambah 2,34% A. Nah, kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan A karena ini dia positif ya. Jadi kalau dipindah ruaskan jadi negatif, dikurang 2,34% A sama dengan 341. Nah, jadi kita kurangin A ini 100% ya. Jadi 100% dikurangi 2,34. Dapatnya 97,66%. A sama dengan 341. Jadi A-nya berapa? A sama dengan 341 per 97,66%. Nah, hasilnya sama dengan, kita kalikan dulu, 341
341 kali dibagi 97,66%. Dapatnya 349,170. Nah, jadi ini A-nya. Nah, selanjutnya kita cari B-nya lagi. Karena kita dapatkan A, di B-nya lagi. B-nya sama dengan, ambil dari persamaan ini lagi. Sama dengan 350.000 ditambah 9% A. Nah, jadi 350.000 ditambah 9%. A-nya tadi berapa? A-nya kita dapatkan 170 sama dengan 350.000 ditambah, jadi hasilnya 9% kali ini 349 ini dapatnya 1425 dijumlahin, jadi dapatnya dengan apa ini 351 381 425. Nah, sudah dapat A sama B-nya, biaya A sama B-nya. Nah, selanjutnya langkah kita yang terakhir adalah kita masukkan ke tabelnya lagi. Nah, tabel selanjutnya ini sama dengan cara langkah-langkah sebelumnya tadi. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencari biaya-biaya ke departemennya masing-masing. Nah, ini biayanya biaya overheadnya itu tadi, ini kita ambil dari soalnya tadi 250.000, 350.000, 250.000, 65.000. 65.000. Nah, kenapa dia departemen B? Karena dia masih yang terbesar tadi ya. Jadi kita cari dulu pengalokasian departemen B. Ini berapa tadi? B-nya setelah kita dapatkan ya dari yang sebelumnya tadi. Dari sini ya. Jadi 381. Jadi kita pindahin sini. 381 tadi 425 nya B nya, sedangkan A nya tadi berapa? 349 170. 349 ya 170 juga dikurangi. Nah, untuk mencarinya ini ya, ngisi-ngisi tabel-tabelnya sama dengan sebenarnya. Yang pertama kita cari dulu yang B, departemen B K, A, C dan D. A, C dan D. Nah, yang pertama B, K, A sama dengan berapa? B, K, A. Nah, departemen B ini tadi kita hitung dari mana? Dari soalnya tadi. Soalnya tadi kita dapatkan dari dialokasikan berdasarkan jam pemeliharaannya. Jadi yang 3.500, 7.900 dan 2.100. Nah, pertama B 3.500 BKA ya. Ini per totalnya tadi berapa kita dapatkan? 13.500 dikali, bukan 350 lagi ya kita penggaliannya, tapi yang 381,425 ini. Maka hasilnya sama dengan, kita kalikan dulu, dapat hasilnya 98,887 ya sebenarnya, tapi kita genapkan aja, kita bulatkan jadi 98,888. Nah, selanjutnya B, K, C 7.900 per 13.500 kali 381,425 sama dengan
kita. Hasilnya 223204. Nah, selanjutnya B, K, D lagi. B, K, D 2100 per 13.500 kali 381.425 sama dengan 59333. Nah, udah sampai di sini. Kita lanjutkan yang A-nya lagi. Kita pindahin dulu ya. Kita pindahin dulu ini 98 888. Ini 223 204. Ini 59333. Nah, kita cari yang departemen A-nya lagi. A, K, B, C, D. Nah, A tadi berdasarkan berapa? AKB berapa? AKB sama dengan berdasarkan jumlah karyawan. Itu yang ini ya, 80, 40, 40. Berarti AKB 8 per 88 dikali angkanya yang ini lagi ya. Bukan yang 250 lagi. Tapi yang 38349 170 sama dengan berapa dapatnya ya? Kita kalikan sama dengan 17743. Nya AKC 40 per 88 kali 349 170. Hasilnya 158714. Nah, karena ini sama ya, AKD dengan 40 per 88 kali 349 170 158714. Nah, habis itu kita pindahin. Ini berapa? 31743. Ini 158714. Ini 158714. Nah, ini dijumlahin, kurang ini habis, ini juga habis. Ini totalnya kita jumlahin semuanya 250 223 204 tambah hasilnya 631918. Ini hasilnya 283047. Nah, sudah sampai di sini baru selesai pekerjaan kita. Nah, ini yang 3 metode. Metode yang pertama kemarin tuh metode langsung, metode bertahap, dan ini yang terakhir metode timbal balik. Nah, kalau udah selesai berarti udah selesai yang pengalokasian lebih dari satu departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.